bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di dalam setiap waktu, setiap detik, setiap saat kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Kami pada pagi hari ini bersatu hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Bu Ervi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami untuk boleh bersama-sama Tuhan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang selalu menguatkan setiap kami. Firman-Mu yang selalu memberikan kesegaran buat setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pada pagi hari ini siap untuk mendengar, dan kami percaya Tuhan, anak-Mu Bu Ervi, Engkau berkati dan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri beliau. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin, amin. Shalom semua, shalom semua. Senang sekali ya kita bisa bertemu kembali dan kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi tema di bulan Desember adalah Immanuel. Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang di samping kiri kanan, coba katakan di kiri kanan bahwa Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Yuk bisa katakan di kiri kanan. Kalau yang sendiri, katakan pada diri sendiri bahwa ada Tuhan Yesus, ada Immanuel yang selalu menyertai kita. Ya, saya percaya bahwa banyak dari setiap kita sudah memahami, sudah mengerti bahwa Tuhan itu selalu kok menyertai kita. Dalam situasi apapun ya, Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Tetapi, kadang-kala kita itu masih khawatir ya. Kadang-kala kita masih khawatir, kadang kita kayaknya kita masih kurang menyadari hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang kita masih merasa kita sendiri gitu ya, Tuhan itu di mana? Padahal kita tahu bahwa tadi sudah pujian yang sudah kita naikkan bahwa Tuhan yang menyertai kita, Dia yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan. Di dalam namanya ada kemerdekaan, di dalam namanya ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita masih merasa khawatir. Kita kurang menyadari hadirnya Dia di dalam kehidupan kita. Kira-kira kenapa sih kita masih mengalami hal-hal seperti itu? Jawabannya adalah karena seringkali kita masih fokus pada keterbatasan kita ya. Pada ketidakmampuan kita atau ketidakberdayaan kita. Kita ngerasa kita nggak pantas, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Dan kita adalah orang-orang yang bodoh mungkin. Seringkali kita fokus pada diri kita sehingga kita tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang dahsyat yang selalu menyertai kita dan mempunyai kerinduan membuat segala sesuatunya berhasil di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar dari satu tokoh Alkitab yang luar biasa yang bernama Gideon, bukan hal yang baru ya bagi kita ya. Di mana Gideon pun pada awalnya Tuhan memanggil Gideon pun mengalami hal-hal yang sama yang mungkin pernah kita alami gitu ya. Pada saat Tuhan memanggil kita, pada saat Tuhan memberikan pekerjaan yang besar dalam kehidupan kita, kita kadang-kadang khawatir. Karena apa? Kita cuma fokus pada keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Begitupun halnya terjadi pada seorang yang bernama Gideon. Di Hakim-Hakim 6 ya, kalau kita lihat ya, Gideon itu siapa sih? Dia adalah orang yang biasa aja. Dia adalah orang yang biasa yang dikatakan pengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Tetapi di dalam Hakim-Hakim 6 dikatakan bahwa Allah memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Midian. Dan pada saat saya baca, saya melihat bahwa dia melihat bahwa dia nggak mampu gitu ya, dia nggak bisa. Dan untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian itu bukan pekerjaan kecil. Itu pekerjaan yang menurut Gideon, menurut manusianya Gideon itu adalah hal yang besar, hal yang mungkin mustahil bagi seorang Gideon dengan dia melihat pada keterbatasan dalam kehidupannya.
Dan kita sama-sama belajar bagaimana sih keberhasilan Gideon dalam membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian, seperti itu ya. Di mana kita tahu bahwa Gideon berperang 300 orang, pasukan Gideon melawan 135.000 bangsa Midian. 300 vs 135.000. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ya, 300 dibanding 135.000 itu sama aja dengan satu pasukan Gideon itu melawan 450 orang bangsa Midian. Satu melawan 450 orang. Kalau kita melihat dengan hitung-hitungannya manusia, dengan akalnya manusia, tentu saja itu nggak mungkin terjadi. Bagaimana bisa satu orang itu bisa menang atas 450 orang? Jadi 300 melawan 135.000 orang. Apa sih syarat utama dari keberhasilan dalam suatu pekerjaan besar yang Tuhan percayakan pada kita? Kalau kita belajar di Hakim-Hakim 6 sampai 8, kita melihat bahwa keberhasilan Gideon dan juga keberhasilan dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kitanya, tapi Tuhannya. Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Dia yang merancangkan semua hal yang besar, yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan tentu saja semuanya itu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan kitanya. Begitupun dengan yang dialami oleh Gideon. Pada saat dia diberikan pasukan 300 orang melawan 135.000 pasukan yang dari bangsa Midian, itu secara manusia itu nggak mungkin bisa menang. Tapi karena ada penyertaan Tuhan, kita sama-sama belajar bahwa Gideon ternyata mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu kita sama-sama lihat ya di Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 1. Ya dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dikatakan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu latar belakangnya kenapa sih Tuhan memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel, ternyata dikatakan bahwa orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. Enggak cuma sebulan 2 bulan, tapi dikatakan 7 tahun lamanya. Terus kemudian di ayat kedua dikatakan, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi orang Israel itu takut banget ya sama orang Midian seperti itu ya, sehingga mereka membuat tempat perlindungan nih untuk berteduh, untuk mencari amannya di pergunungan yang dikatakan di gua-gua dan di kubu-kubu. Dan dikatakan di ayat ketiga dikatakan, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Dan di ayat keempat kita lihat bahwa berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba dan atau lembu atau keledai pun tidak. Kalau kita lihat di sini ya, keadaan bangsa Israel itu sangat susah ya, sangat susah. Mereka menabur, mereka menanam, tetapi orang Midian datang nih, orang Midian datang dan memusnahkan semua hasil tanah dikatakan. Dan dikatakan nggak sampai memusnahkan hasil tanah, dan dikatakan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Jadi tidak ada bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu dan keledai pun tidak dikatakan di ayat keempat ya. Berarti orang Israel betul-betul ya hidupnya itu keren banget dalam arti menderita seperti dia selama 7 tahun pada saat mereka di bawah kuasa orang Midian. Terus di ayat kelima kita lihat, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Jadi orang Midian itu mereka datang ke Israel untuk memusnahkan orang Israel. Dan kita lihat di ayat ke-6 dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat, bukan cuma melarat, dikatakan sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Jadi orang Israel dikatakan sangat melarat karena perbuatan orang Midian. Sehingga orang Israel lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan di ayat 10.
lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi mereka pada saat mereka melarat baru mereka berseru kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu kenapa sih kok Tuhan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Midian selama 7 tahun lamanya. Bapak Ibu bisa lompat langsung ke ayat 10, dikatakan gini, dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami. Ini, tetapi kamu tidak mendengar firmanku itu. Ternyata orang Israel itu kenapa diserahkan ke orang Midian? Karena mereka menyembah Allah orang Amori. Mereka tidak menyembah Allah yang benar seperti itu ya. Sehingga Allah bilang, makanya kamu tuh jangan menyembah Allah orang Amori yang dimana di negerinya kamu diami. Tetapi orang Israel tuh kalau kita lihat ya dia kan keras kepala seperti itu ya. Dia menyembah Allah orang Amori, dia menyembah Allah Baal seperti itu ya. Dan oleh karena itu kita sama-sama tahu bahwa panggilan Tuhan atas Gideon untuk membebaskan orang Israel dari dari bangsa Midian. Tetapi bagaimana nih dengan keadaan Gideon pada saat Tuhan memanggil? Kita lihat lagi ya di Hakim-Hakim 6 ayat 11, pada saat Tuhan memanggil Gideon, dikatakan di ayat 17, di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abisir itu, sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi pada saat malaikat Tuhan mendatangi Gideon yang adalah anaknya Yoas, Gideon itu ada di tempat mengirit gandum ya, di tempat pemerasan anggur yang memang tempatnya tersembunyi. Memang kalau tadi kita tahu bahwa orang Israel itu begitu takut gitu ya dengan bangsa Midian, karena bangsa itu kan yang menjajah mereka ya, yang menawan mereka. Jadi mereka bersembunyi gitu di gua, di kubu-kubu seperti itu. Jadi pada saat malaikat Tuhan datang gitu ya ke pada Gideon, di ayat ke-12 dikatakan gini, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepada Gideon, katanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani, dikatakan gitu. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Coba Bapak Ibu renungkan ya, kalau saja malaikat Tuhan menampakkan diri pada kehidupan kita dan mengatakan Tuhan menyertai kita nih, pahlawan yang gagah berani, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan Bapak Ibu? Tentu saja kita akan, wow keren banget, mungkin kita akan takjub, kita akan, aduh siapa sih saya, tapi Tuhan dikatakan dia menyertai kita, hai pahlawan yang gagah berani, seperti itu ya. Kalau Tuhan, saya menemukan kalau Tuhan memang menampakkan diri lewat malaikat dalam kehidupan saya akan percaya gitu, karena saya tahu bahwa siapalah saya kalau Tuhan bisa menampakkan diri dan mengatakan bahwa hai pahlawan yang gagah berani. Tapi anehnya yang dilakukan Gideon justru kebalikan. Saya melihat bahwa Gideon bukan termasuk bilangan orang yang mudah percaya seperti itu. Dia justru meragukan ya, dia meragukan. Dan dia meresponi panggilan itu dengan dia memandangkan dirinya nggak layak. Dia melihat dirinya nggak layak seperti itu ya. Dan dia malah Gideon malah berkata di ayat ke-13 pada saat malaikat mengatakan Tuhan menyertai kamu, hai pahlawan yang gagah berani, seperti itu ya. Tapi di ayat ke-13 jawaban Gideon kepada malaikatnya dikatakan gini, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Ceritanya Gideon itu protes ya sama Tuhan. Kalau engkau menyertai kami, kenapa sih semuanya menyertai kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi kenapa sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Jadi justru pada saat malaikat datang mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani, Gideon bukan masuk bilangan orang yang langsung percaya. Malah dia meresponi bahwa, kenapa sih Tuhan? Kenapa kalau engkau menyertai kami? Kok malah kami mengalami hal-hal yang nggak enak? Malah dikatakan memang bangsa Israel adalah mengalami penderitaan dikatakan sangat melarat karena penindasan orang Midian seperti yang seperti itu.
Terus di ayat ke-14 kita lihat. Di ayat 14 dikatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kata Tuhan kepada Gideon seperti itu ya. Jadi kita melihat bahwa di pasal 6 ayat 14 bahwa Tuhan memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari cengkeraman orang. Dan Tuhan bilang, aku menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ayat berikutnya dikatakan malah Gideon ngomong gini, Tuhanku, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Lagi-lagi dia melihat dirinya. Dikatakan dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Kemudian dikatakan, ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Jadi Gideon bilang, kaumku itu adalah suku yang paling kecil. Dan dikatakan, aku pun adalah seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi Gideon melihat dirinya adalah, saya ini adalah yang paling muda dan sukuku itu adalah yang paling kecil. Dia merasa dia itu nggak layak, dia merasa dia nggak mampu seperti itu. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Itu adalah janji Tuhan buat Gideon. Tapi Gideon dia nggak apa ya, dia nggak cepat percaya gitu. Malah dia melihat pada keterbatasan dia, pada ketidakmampuan dia. Malah pada dia bilang, aku ini adalah orang yang paling orang Midian yang notabene jumlah mereka sangat besar ya, 135.000 orang seperti itu. Tapi kalau Bapak lihat dengan dan meyakinkan gitu ya, meyakinkan Gideon. Jadi Tuhan dasar merta langsung, yuk pergi langsung. Dan kondisi Gideon itu masih belum yakin dengan kemampuannya, dia masih melihat pada sukuku itu adalah suku yang paling kecil, nggak mungkin aku bisa melakukan hal yang besar seperti itu. Tapi kita melihat bahwa Tuhan begitu tahu ya, Tuhan pasti tahu keraguan Gideon, dan dengan lembut dia meyakinkan, engkau hai pahlawan yang gagah berani. Jadi di pagi hari ini saya akan menyampaikan 3 poin gitu ya. Pada saat kita belajar tentang Immanuel, Tuhan menyertai kita. Saya memberikan poin saya dengan singkatan MTH. MTH itu bukan berarti Master of Theology gitu ya. Bukan berarti kemarin karena momennya ada yang wisuda nih, ada pasangan yang lagi wisuda gitu ya. Terus momennya kok pada pakai gelar gitu ya. Enggak. MTH ya, itu bukan berarti Master of Theology, tapi kita belajar ya MTH itu apa sih? 3 poin ya. M yang pertama adalah menyadari identitas yang benar. Pada saat Gideon ragu dengan dirinya sendiri, pada saat Gideon merasa siapa sih aku adalah bangsaku adalah bangsa yang kecil, aku adalah orang muda seperti itu. Tuhan memberikan kesadaran kepada Gideon tentang identitas dia yang benar, bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dia adalah pahlawan yang gagah berani, bukan orang kecil, bukan orang muda yang dengan kemampuan yang terbatas. Tuhan reminder, mengingatkan kembali kepada Gideon. M yang pertama, menyadari identitas yang benar dalam kehidupan kita. Pada saat kita diberi panggilan, kita diberi visi oleh Tuhan. Mungkin visi itu besar, dan bagi kita merasa kita nggak mampu, kita nggak bisa. Tapi sadarilah, kita sama-sama belajar identitas diri yang benar. Bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani. Pahlawan yang gagah berani. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menyertai kita, gitu ya. Tuhan yang menyertai, sehingga pada saat diberikan identitas yang benar atas kehidupan Gideon, bahwa dia bukanlah orang yang takut, gitu. Dia bukanlah orang yang takut. Kalau kita lihat ya, kenapa sih Gideon itu takut? Karena yang pertama, karena dia melihat gitu ya, bahwa dirinya tuh nggak mampu, dia tuh nggak punya kapasitas seperti itu. Dia nggak punya kapasitas untuk melawan orang Midian. Dan selain itu juga kita tahu bahwa Gideon pun bersembunyi di gunung, dan dia ada di pengirik gandum, tapi ada di tempat pemerasan anggur, di tempat yang tersembunyi seperti itu. Dia takut karena dia tahu bahwa bangsanya adalah bangsa yang berdosa ya, menyembah Allah Baal seperti itulah, bukan menyembah Allah yang benar seperti itu. Jadi awalnya
saya melihat bahwa Tuhan begitu sabar menanggapi keraguan Gideon dengan melembut. Tuhan meyakinkan bahwa Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Allah mengembalikan identitas Gideon yang benar bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Dia bisa melakukan tentu dengan penyertaan Tuhan seperti itu ya. Jadi Tuhan memanggil Gideon untuk dipakai sebagai alatnya. Tuhan membentuk Gideon. Jadi nggak serta-merta langsung dipakai, tapi pelan-pelan saya melihat Tuhan meyakinkan Gideon untuk dia begitu yakin dengan identitas dia yang benar bahwa dia adalah seorang pahlawan. Bukan dalam bilangan orang yang muda yang tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat saya merenung, saya mikir gitu, saya merenung kenapa ya Tuhan itu memakai Gideon, kok Tuhan itu nggak memakai Yoas seperti itu, ya. Yoas adalah bapaknya Gideon kan, adalah bapak Gideon. Kenapa kok yang dipilih Gideon kok bukan Yoas? Tapi setelah saya baca ya di Hakim-Hakim 6-7 gitu ya, ternyata Yoas itu hidupnya pun tidak menjadi teladan ya. Yoas hidupnya pun tidak menjadi teladan bagi Gideon seperti itu. Yoas membiarkan patung Baal itu ada di dekat rumahnya. Jadi membiarkan patung Baal itu dibangun di dekat rumahnya. Jadi saya melihat bahwa Yoas bukan satu tipe ayah yang baik gitu ya, ayah yang baik buat Gideon. Sehingga kenapa kok bukan Yoas? Waktu dalam benak saya, kenapa sih bukan Yoas yang dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel? Kenapa harus Gideon yang memang kelihatannya kok masih muda, kok anak yang dipanggil kok bukan bapaknya, seperti itu. Ternyata memang Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Tapi yang sungguh luar biasanya, pada saat Tuhan memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani, apakah pada saat itu Gideon sudah menjadi pahlawan? Ternyata belum kan. Pada saat Tuhan mengatakan, hai pahlawan yang gagah berani, ternyata Gideon itu bukan sudah menjadi seorang pahlawan, malah dia itu mentalnya ciut gitu ya. Dia merasa dia nggak bisa, dia merasa dia itu orang muda yang tidak mempunyai kemampuan seperti itu ya. Gideon tidak mengerti dengan panggilan Tuhan, tapi luar biasanya Tuhan memanggil dia dengan pahlawan yang gagah berani. Tuhan memberikan identitas yang benar bahwa kamu tuh bukan orang biasa kok. Ada aku yang menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Seperti itu ya. Jadi hal yang pertama kita belajar ya, pada saat kita memenuhi panggilan Tuhan seperti itu, dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang menjadi panggilan Tuhan, sehingga kita merasa kita menyadari bahwa identitas kita di dalam Tuhan itu adalah pahlawan yang gagah berani. Bukan orang biasa, bukan orang yang nggak punya kemampuan, tidak. Tapi ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tapi kalau kita sama-sama melihat bagaimana sih Tuhan menyikapi Gideon yang sudah salah bersikap, yang melihat bahwa dia tuh nggak mampu, yang melihat bahwa dia itu nggak pantas, Allah menceritakan kembali bahwa dia adalah Tuhan yang sudah menyertai bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Allah menceritakan hal itu kalau kita lihat ya di Hakim 6. Akulah Allah yang membangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, seperti memberikan kesadaran iman, menguatkan Gideon bahwa Allah yang sama kok dengan Allah yang sudah menyertai bangsa Israel pada saat keluar dari Mesir, dengan Allah yang menyertai Gideon untuk bisa membebaskan Israel dari bangsa Midian. Dan kita selama 7 tahun mereka meskipun ditindas tapi mereka tetap hidup kan. Mestinya kalau logikanya kalau bangsa Israel bisa berpikir sehat, mesti mereka bisa menyadari gitu ya. Itu pun karena penyertaan Tuhan selama 7 tahun. Mereka seharusnya bisa meninggalkan Baal dan menyembah Tuhan yang benar seperti itu ya. Tapi memang dikatakan bahwa bangsa Israel itu tidak bertobat sehingga dikirimlah Gideon gitu ya untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Midian. Setelah Allah menceritakan bahwa akulah Tuhan yang sudah menuntun engkau keluar dari bangsa Mesir menuju Kanaan, tapi itu tidak serta-merta membuat Gideon itu langsung percaya, ya kan? Tidak membuat dia itu mantep kalau gitu ya. Belum, Gideon itu meskipun sudah dibuktikan seperti itu, Gideon bukan bilangan orang yang mantep. Itu saya waktu baca saya pikir gitu, Gideon ini
susah juga gitu ya, pendiriannya keras banget gitu ya, dia nggak gampang percaya, nggak gampang ngikut seperti itu ya, meskipun Allah sudah bilang, aku loh Allah yang sudah menyertai bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Kalau kita lihat berikutnya lagi, dikatakan dia tetap minta lagi kepastian, dia tetap minta konfirmasi lagi, dia mau lagi minta tanda gitu loh sama Tuhan gitu ya. Kalau memang Tuhan itu yang memang apa ya, yang memang bisa menyertai dia, yang memang bisa melakukan mujizat dengan di tengah keterbatasan dia gitu ya. Kalau Bapak Ibu ntar baca sendiri di rumah ya. Kalau pada awal si Gideon mempersembahkan persembahan seperti itu, dan kemudian Tuhan menerima persembahan itu, persembahan Gideon itu yang pertama, bukti yang pertama. Tapi Gideon kemarin kemudian memastikan lagi, meminta lagi tanda berikutnya dengan apa ya, bulu domba di tempat pengirikan, dikatakan kan kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, di ayat 36 sekitar ayat 30-an ya, dikatakan dia minta tanda lagi kalau umpamanya dia membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan, dan dikatakan jika di atas guntingan itu cuma ada embun sedangkan tanah di sekitar itu kering, dia tahu bahwa Tuhanlah yang melakukan itu, Tuhanlah yang menyertai dia. Dan itu pun dipenuhi oleh Tuhan. Tandanya Gideon yang kedua ya. Dia minta bulu domba, guntingan bulu domba yang dia taruh di atas pengirikan itu, nanti ada embun di bulu domba itu, sedangkan tanah di sekitar guntingan bulu domba itu tetap kering. Itu pun dipenuhi Tuhan. Dan yang luar biasanya sudah dipenuhi Tuhan, ternyata Gideon belum mantap juga, dan dia minta di tanda yang ketiga. Dia bilang, sekali lagi Tuhan kalau boleh, dikatakan di ayat ke-38, dia minta konfirmasi lagi. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadap aku apabila aku berkata lagi sekali ini aja. Biarkanlah aku satu kali saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu domba. Ya, ke-38 dikatakan, sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu. Kalau di tanda yang kedua, Gideon meminta guntingan bulu domba itu yang ada embun, sedangkan tanah di sekelilingnya adalah kering, dan Tuhan memenuhi dengan tanda ajaib buat Gideon. Setelah dipenuhi, ternyata di ayat 38 dikatakan dia minta lagi satu tanda lagi. Dikatakan sekiranya yang kering adalah guntingan bulu domba itu, dan di seluruh tanah itu ada embun, kebalikan dari tanda yang kedua ya. Jadi guntingan bulu domba itu yang kering, dan sekeliling tanah dari guntingan bulu domba itu dikatakan ada embun, seperti itu ya. Dan Tuhan pun dengan sabarnya, dengan luar biasanya mengabulkan gitu apa yang menjadi permintaan dari Gideon, seperti itu ya. Itu. Jadi dari sini akhirnya saya melihat bahwa Gideon percaya gitu ya, bahwa Tuhan yang sama kok yang menyertai dia dalam membebaskan bangsa Israel dari tawanan bangsa Midian, dengan Tuhan yang menyertai mereka pada saat mereka keluar dari Mesir, seperti itu. Jadi kalau kita pernah baca ya di Korintus ya, kalau Paulus bilang gini, cukuplah kasih karuniamu bagiku, justru dalam kelemahan kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu yang bekerja dengan sempurna. Di tengah kelemahan Gideon yang merasa tidak mampu, kuasa Tuhanlah yang menjadikan dia sempurna, yang memampukan kita gitu ya. Jadi Gideon yang tidak percaya diri, dia khawatir sampai minta tanda sama Tuhan 3 kali. Tapi luar biasanya ya, Tuhan bukan Tuhan yang marah gitu ya. Dia tetap meladeni ya, bahasa saya meladeni Gideon dengan sabar, dengan panjang sabar, semua step by step dipenuhi oleh Allah ya, sampai membuat Gideon itu yakin dan mantap kalau Tuhannya itu sama kok dengan Tuhan yang menyertai bangsa Israel pada saat mereka keluar dari Mesir, seperti itu ya. Jadi kita belajar ya bahwa pada saat kita belajar tentang Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yang pertama, yuk menyadari identitas diri dengan benar. Jangan pernah melihat diri kita, jangan pernah melihat kekurangan kita, tapi tahulah bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani di mata Tuhan. Yuk katakan Bapak Ibu Saudara pada diri kita sendiri bahwa kita adalah pahlawan yang gagah berani. Kalau kita bisa, kalau kita mampu di tengah pergumulan, di tengah permasalahan, itu bukan karena kita. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Dia yang memberikan identitas dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah
pahlawan yang gagah berani. Seperti itu. Gideon takut, Gideon merasa enggak layak, tapi Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu ya. Dia tahu kok pada saat kita punya pergumulan, pada saat kita merasa kita nggak mampu, Tuhan tahu, dan Dia yang selalu memberikan kekuatan kita gitu ya, memberikan kekuatan atau menguatkan kita bahwa Dia yang selalu menyertai kita, Dia yang selalu menyertai kita, bukan karena kehebatan kita bisa, tapi karena Tuhan yang menyertai kita ya. Jadi hal yang pertama ya, kita belajar menyadari bahwa identitas kita adalah pahlawan yang gagah berani. Menyadari identitas kita yang benar di dalam Tuhan. Pada saat kita kurang menyadari bahwa ada Tuhan yang luar biasa memenuhi kehidupan kita, yuk fokus pada Tuhan, bukan fokus pada keterbatasan kita, kekurangan kita. Itu hal yang pertama ya, M yang pertama, menyadari identitas kita yang benar. MTH. M yang pertama menyadari identitas kita yang benar. T yang kedua kita belajar dari kehidupan Gideon adalah taat. Taat ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di Hakim-Hakim 7, kalau tadi Hakim-Hakim 6 kita belajar, kita lompat lagi. Di Hakim-Hakim 7, bagaimana kita bisa belajar tentang ketaatan seorang Gideon yang awalnya nggak mantep, yang awalnya nggak percaya, yang awalnya merasa diri nggak mampu, tapi sekarang sudah yakin, sudah yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan dia, dan dia bisa taat dengan panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Kita lihat di Hakim-Hakim 7 ayat 1 dikatakan, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Di ayat kedua dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan dikatakan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Jadi awalnya pasukan Gideon itu ada 32.000 kayak gitu ya, 32.000. 32.000 itu dikatakan melawan pasukannya orang Midian itu 135.000 orang ya kan, 30. Jadi awalnya pasukan Gideon itu 32.000 melawan 135.000. Kalau menurut kita 32.000 melawan 135.000 itu meskipun sedikit tapi masih oke lah, karena masih 1 banding 3 kayak gitu ya. 32.000 melawan 135.000. Tetapi ternyata di ayat kedua Tuhan tuh bilang sama Gideon, terlalu banyak rakyat bersama-sama dengan engkau daripada yang aku kehendaki. Sehingga dikatakan jangan-jangan nih nanti orang Israel bisa memegahkan diri, bisa mengambil kredit nih dari hal ini. Dikatakan ya karena kamilah dengan kekuatan kami yang bisa menyelamatkan kami sendiri, seperti itu ya. Jadi Tuhan mau kita orang Israel itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dengan kekuatan mereka sendiri. Dengan jumlah mereka 32.000 yang melawan 135.000, mungkin mereka bisa mengatakan bahwa kami menang karena kekuatan kami yang 32.000 bisa melawan 135.000. Sehingga di ayat ketiga kita lihat, maka sekarang katanya, serukanlah kepada rakyat itu. Demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi karena menurut Tuhan 32.000 terlalu banyak, jadi disuruh pulang nih orang yang takut dan gentar, enyah dari pegunungan Gilead. Dan yang terjadi adalah ternyata yang takut dan gentar itu ada 22.000 orang. Mereka 22.000 orang pulang, yang tinggal adalah 10.000. Dari 32.000 yang menurut hitungan kita itu sudah sedikit ya, ternyata dipangkas nih sama Tuhan menjadi 10.000. Berarti lebih sedikit ya, 10.000 yang harus melawan 135.000. Ya kan, itu sudah maksudnya secara hitung-hitungan kita, aduh bisa nggak menang ya 10.000 melawan 135.000, 1 banding 13 kayak gitu ya. Ternyata dikatakan di ayat keempat, Hakim-Hakim 7 ayat keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon,
masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Seperti itu. Jadi dikatakan Tuhan bahwa 10.000 itu masih terlalu banyak. Padahal 10.000 kan sudah sedikit ya melawan 135.000. Masih terlalu banyak. Jadi dikatakan suruhlah mereka turun minum air supaya aku dapat menyaring nih siapa yang akan menyertai Gideon dalam membebaskan bangsa Israel dari tawanan orang Midian. Makanya kalau kita baca lagi di ayat berikutnya dikatakan, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Di ayat kelima, kita melihat lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jadi dibagi dua gitu loh. Yang di bagian pertama adalah siapa nih yang minum air langsung dari lidah. Jadi langsung langsung ke ini ya, langsung ke air seperti langsung minum di kelompok pertama, dan yang kelompok kedua adalah orang yang berlutut untuk minum. Di ayat ke-6 dikatakan, jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Jadi mereka mengambil air dengan tangan baru diminum seperti itu. Itu ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi ada 300 orang mereka pakai tangan, mereka mengambil dan minum air dari tangan itu. 300 dan sisanya ada 9.700 orang itu mereka berlutut dan minum air seperti itu ya. Dan sampai di ayat ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan engkau. Berarti Tuhan memilih 300 orang itu untuk menyertai Gideon dalam membebaskan orang Israel dari tangan Midian. Dikatakan, aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pulang masing-masing ke tempat kediamannya. Seperti itu ya, sampai sana dulu ya. Jadi dari 32.000 orang dipangkas menjadi 22.000 orang. Setelah itu dipotong lagi menjadi 10.000 orang. Akhirnya dipilih menjadi 300 orang yang menyertai Gideon dalam membebaskan bangsa Israel. Berarti kalau 300 orang melawan 135.000 orang, itu berarti 1 dibanding 450. 1 orang melawan 450 orang. Kalau kita lihat hitung-hitungan nih, hitung-hitungan manusia, nggak mungkin gitu ya, Gideon bisa menang. Tapi luar biasanya, Gideon itu taat, Bapak Ibu Saudara. Meskipun secara kita lihat kenyataannya nggak mungkin menang, tapi Gideon masuk dalam bilangan yang awalnya nggak mantap, tapi Tuhan memberikan dia tanda untuk meneguhkan hati Gideon, seperti dia diberikan identitas yang benar bahwa dia adalah pahlawan yang gagah berani. Yang kedua, Gideon punya hati yang taat, dia taat. Meskipun secara mata hitung-hitungan itu nggak masuk, itu nggak mungkin menang. Tapi Gideon luar biasa yang kita lihat ya, kenyataannya itu 1 dibanding 450 orang, tapi Gideon tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Gideon taat. Kemudian kembali di ayat ke-8 kita lihat ya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian itu ada di bawahnya di lembah seperti itu. Jadi itulah 300 orang itulah yang dipersiapkan gitu ya untuk barengin si Gideon melawan bangsa Israel, bangsa Midian. Meskipun kita tahu bahwa susah ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar dari ketaatan seorang Gideon yang percaya bahwa Allah yang bisa berperang melawan orang Midian, bukan dia gitu ya. Dari sini saya melihat ya bahwa Tuhan membimbing Gideon itu dengan cara yang ajaib gitu ya, dengan cara yang ajaib, gimana dari 32.000 menjadi 300 orang. Ya kan Tuhan membimbing dari pelan-pelan 32.000 jadi 22.000 jadi 10.000 jadi 300.
Saya waktu mikir ya, kenapa enggak 32.000 langsung jadi 300? Mungkin Gideonnya akan kaget seperti itu ya, 32.000 jadi 300. Tapi Tuhan itu dia pakai cara yang unik gitu, pakai cara yang spesial buat Gideon ya. Dari 32.000 menjadi 22.000 menjadi 10.000 akhirnya menjadi 300 seperti itu. Jadi dari hal yang besar, pasukan yang besar dipilih menjadi 300 orang, di mana dari 300 orang ini bangsa Israel bisa menyadari bahwa kalau mereka menang itu bukan karena kehebatan mereka, tapi hanya karena penyertaan Tuhan yang membuat mereka menang.